biji telur bersih sehat. Dan sampah yang dibuang kemarin sempat buang sampah RW-nya itu mengadakan bukan itu pada dasarnya atau prinsipnya itu semuanya bisa masuk ke dalam pengolahan untuk jadikan kompos. Dan pengolahan menjadi kompos itu banyak apa itu caranya ya. Yang pertama bisa seperti orang-orang dulu kita saya masih kecil itu ono sing pawuan. Jangan kemudian kita memang waktu itu 80% sampai 90% itu kadar air aja. Apalagi nek udah dalam bentuk matang ya pada nasi dan sebagainya itu 90% air. Jadi kalau dia kemudian berproses kemudian ada air lindinya, kemudian ada juga apa itu bahan kasarnya, itu cuma 20 sampai 10%. Itu tidak bisa sekali penuh. Mungkin sekali penuh bisa, tapi kemudian nanti akan susut dan bisa diisi lagi. Nah, yang konsep anaerob murni itu sebenarnya konsepnya ya kita mengumpulkan sampah organik sebanyak mungkin, kemudian kita masukkan dalam green composter itu, kemudian kita tutup rapat, tidak dibuka, mestinya begitu, tidak akan tidak begitu. Ya, jadi tereliminasi itu. Karena banyak yang bertanya. Untuk set non jauh ya, set yang asalnya dari lalat hijau atau yang lain itu biasanya kalau diberikan pada unggas atau itu ada potensi penyakit gitu. Ada lalat hijau. Ya. Tapi dengan adanya BSD ini atau maggot ini itu potensi itu jadi hilang. Jadi dia sehat untuk dikonsumsi baik itu ikan maupun unggas. Nah, kita masuk pada peralatannya. Ini ada dua yang sebenarnya prinsipnya proses sama, cuman yang satu kita ada tampungan potensi pupuk airnya, nah ini double ya, jadi kita menggunakan dua galon. Kalau yang kompos di sini itu konsep bercampur antara yang padat dengan yang cair. Nah kalau yang di sini nanti potensinya itu yang cair sendiri, yang padat sendiri. Yang cair nanti juga kita gunakan untuk siram-siram tanaman. Kita tidak bisa menggunakan dalam bentuk yang murni. Minimal itu perbandingannya kalau kita mau pakai untuk tanaman itu air lindi yang tetesan dari air itu kita berikan kita bantu kasih pengenceran dengan 10 kali lipat gitu. Jadi misalnya 1 siduk kayak 10 siduk air atau satu, pokoknya itu tadi ada perbandingannya 1/10 baru bisa kita berikan pada tanaman. Kok digunakan untuk bikin pot. Dan kalau ini bisa digunakan untuk tutup nanti kalau misalnya ini apa bagian galon yang atas itu kalau ini konstruksinya kita menggunakan tutupnya dari hasil pemotongan ini. Jadi begitu kita masukkan sampah organik di sini langsung ditutup. Ini terus di ini supaya tidak ada ya. Jadi supaya juga nanti tidak hilang ininya. Jadi fungsi sekam Kapas ini secara periodik kemudian tinggal misalnya 10% atau apa. Kita bisa memperbanyak lagi mikroorganismenya itu dengan cara memberikan gula ataupun tetes tebu. Kita berikan kira-kira 1-2 sendok aja tuh. Kemudian kita penuhi dengan air. Kita kocok biar mungkin. Nanti dibiarkan kira-kira 3 hari. Kalau 3 hari penjenengan buka kemudian tapenya sudah seperti tape, berarti kondisi dia sudah sama dengan yang awal tadi, sehingga kita tidak perlu beli lagi yang atau tetes kira-kira 1 sendok ya. Dan kita kasih air penuh, kita kocok dan kita berikan PN pasti kira-kira 2 botol. Kemudian untuk rapat, kemudian setiap hari dengan dos. supaya kalau ada lupa kita tidak punya ini bisa pakai begini bolong juga kayak di hukum ini gitu. Nanti kalau sudah ada itu biasanya tuh alat biasanya langsung terbentang sendiri. Lagi yang begini kan lebih menyebar. Menyebar.